Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Kembali lagi di channel saya 5 km. Untuk hari ini tanggal 14 September 2025 jam 9 pagi. Saat ini gua sedang dalam perjalanan turun setelah kemarin semalam camping di TKP Campground. Dan untuk kesan-kesannya, camping di TKP Campground itu sangat baik. Cuacanya bagus, hawanya adem, fasilitasnya juga lengkap, dan vibe-nya itu dapet banget. Tapi ada yang kurang. Kemarin itu gua nggak sempet masak-masak guys. Jadi untuk makan kemarin gua beli di warteg atau di warung Sunda. Nggak ada acara masak-masak karena gua mager. Nah ini jalannya lumayan cukup curam, turunan banget. Nah itu di depan kita ada motor yang mungkin sedang trouble. Ya semoga untuk pengendaranya aman ya. Istirahat aja dulu, minggir dulu, sebat dulu sambil nunggu kampas remnya itu adem kembali. Nah, nanti ini di sebelah kiri kita ada lokasi yang namanya Bukit Cita-Cita Campground. Nah, suatu saat mungkin nanti gua akan coba di lokasi ini. Dan balik lagi ke TKP Campground. Semalam itu kan gua nggak sempat masak-masak ya, tapi untuk makanan warung itu ada di atas. Jadi kalian buat yang nggak pengen masak-masak di atas itu aman lah. Kalau buat makan mah ada warung yang jualan indomie, kopi, dan bahan-bahan perlengkapan masak lainnya. Dan kemarin pun bawaan gua juga nggak terlalu banyak. Gua hanya bawa baju ganti, jaket, dan jas hujan. Untuk tenda, matras, sleeping bag, lampu, dan kabel roll itu semuanya gue nyewa di atas. Karena juga harganya relatif terjangkau, jadi gue putuskan untuk nyewa. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi bawa-bawa perlengkapan. Itu guys. Dah, jalanan sudah mulai agak sedikit rusak. Jadi kita harus tetap fokus kalau turun ini. Lalu kita sudah masuk ke area Jalan Raya Puncak. Untuk situasi lalu lintas lumayan cukup lancar. Karena ini juga hari Minggu ya, mungkin banyak sunmori. Nah ini sebelah kanan kita adalah rest area Puncak Bogor. Rest area Gunung Mas lebih tepatnya. Ini rest area baru dan di dalamnya itu ada stand-stand makanan dan kabarnya lahan parkirnya juga cukup luas di dalam situ guys. Jadi warung-warung yang dulunya ada di pinggir Jalan Raya Puncak itu direlokasi ke rest area Gunung Mas tadi. Nah ini di depan adalah kebun teh Gunung Mas, lokasi yang sangat ikonik dari zaman dulu. Pokoknya kalau lo ke puncak, lo nggak foto-foto di sini, waduh, zaman dulu itu sangat-sangat kelewatan tuh. Pokoknya wajib foto di sini. Ya walaupun gue juga belum pernah sih foto di kebun teh itu. Ini dia, jalurnya juga lumayan sepi ya. Tapi meskipun sudah banyak warung yang direlokasi ke rest area Gunung Mas, seperti yang kalian lihat masih banyak pedagang-pedagang yang mangkal di pinggiran Jalan Raya Puncak ini. Walaupun mereka tidak menetap, mereka jualannya itu pakai motor, pakai gerobak, nanti sore mungkin dari pagi sampai sore, sorenya pulang. Ya masih adalah beberapa yang masih dagang ini seperti ini contohnya. Ya mau bagaimana lagi, memang di area puncak ini banyak warga yang menggantungkan ekonominya di jalur
area puncak. Dan semoga kedepannya jalur puncak ini tetap asri ya. Nah, ini sudah mulai masuk ke area puncak pas. Untuk view sudah mulai kelihatan nih sebelah kiri kita. Nah, ini juga gue pengen ngomongin. Setiap tikungan gini tuh di area puncak ada fotografernya guys. Jadi ada komunitas ataupun teman-teman yang suka foto, mereka itu ngefoto kendaraan yang melintas di area puncak ini. Dan kalian juga bisa menembus foto tersebut dengan ya minggir aja, samperin tukang fotonya, ditebus berapa harganya, mungkin sepantasnya dan seikhlasnya, dan nanti kalian dapat soft copy dari foto tersebut. Jadi kalian punya kenang-kenangan bahwa kalian sudah melintasi jalur puncak ini. Ngomongin jalur puncak, terakhir itu gua lewat sini sudah lumayan lama sih. Jadi terakhir ke puncak itu pas masih banyak warung di area pinggir jalan ini. Dan setelah adanya penertiban itu, gua belum pernah kesini lagi. Dan ini pertama kalinya gua ke puncak setelah adanya penertiban di warung-warung. Ini seperti yang kalian lihat, sebelah kiri sudah mulai dipagerin nih, sudah mulai dipagar-pagar biar tidak ada lagi warung-warung yang membuat lahan ataupun membuat lokasi berjualan. Nah, ini di sebelah kanan kita adalah Masjid At-Ta'awun, masjid yang paling tinggi di area Bogor, yaitu di puncak. Dulu kan sini banyak nih tukang dagang warung-warung sebelah kanan. Sekarang sudah nggak ada, tapi malah diganti ke parkir liar. Sama juga bohong ya. Ya, untuk ke depan semoga Masjid At-Ta'awun ini renovasi lah, biar di dalamnya itu dapat menampung kendaraan-kendaraan, terutama roda 4, biar nggak banyak yang parkir di bahu jalan. Itu dia guys. Untuk jalan masih aman ya, masih lancar nih, kita masih asik. Kita bawanya juga nggak terlalu kenceng guys, pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tujuan. Untuk rencananya kita bakal lewat Jalan Raya Puncak 2 guys, menuju ke arah Jonggol. Ini kita sudah masuk ke hampir ke puncak pas ini kalau nggak salah. Nanti kita lewat Puncak 2, terus ke arah Jonggol, Cilengsi, Bekasi, dan ngambil ke arah Jakarta Barat, Grogol. Sambil ngelihat situasi bagaimana kondisi di Jalan Raya Puncak 2. Ya, ini sudah sampai ke puncak pas ya. Ini puncak pasnya nih. Aduh, ini motor seperti banget, nggak apa-apa, nggak kode, main nyebrang aja. Nah, ini sebelah kiri puncak pas, berarti kita sudah sampai nih di titik tertingginya area puncak, dan itu sudah di depan adalah Gapura. Ini kalau nggak salah Gapura ini tuh perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Tolong koreksi ya kalau gua salah. Nah, ini di depan sudah ada botol kecap nanti nih, botol kecap yang paling ikonik juga. Pokoknya setiap kesini tuh ketemu botol kecap ini dah pasti. Dan nanti kita belok kanan, itu sudah masuk ke area Ciloto. Ciloto itu berarti Cianjur ya kalau nggak salah. Nah, jalur Ciloto ini turunannya juga lumayan curam guys. Makanya nanti itu di ujung jalan situ ada yang namanya jalur penyelamat untuk remblong. Itu jalur juga lumayan cukup berguna. Tapi yang lucu di Konoha ini, jalur penyelamat malah dijadikan buat tempat nongkrong.
ataupun buat tempat foto-foto, tempat mangkal, itu menurut gua sangat bahaya. Tuh, seperti yang kalian lihat. Itu ada yang nongkrong, ada yang foto-foto di situ. Malah itu ada yang ke ujung, mau ngapain coba? Itu sangat bahaya guys. Coba bayangkan kalau dari atas ada roda 4 ataupun roda 2 yang blong, sementara kalian nongkrong di jalur situ. Bagaimana ceritanya? Yang ada kan ketabrak. Itulah. Mari kita rubah kebiasaan tersebut. Kalau mau nongkrong ya cari spot lain lah, lokasi lain di mana gitu. Jangan di jalur kecelakaan. Tuh. Nah, ini kita sudah sampai di pertigaan Hanjawar. Nanti kita belok kiri ke arah Taman Bunga Matahari. Ya, kita nanti ini belok kiri di pertigaan Hanjawar. Ini di Hanjawar ini sangat terkenal itu satenya kalau nggak salah guys. Sate Haji Hanjawar. Itu yang gue baca atau yang gue lihat di YouTube. Tapi gue sendiri juga belum pernah ke sana. Nanti kita ambil lurus aja nih. Nah, nanti di depan itu juga akan ada pertigaan. Nah, pertigaan itu ke kanan kita ke Taman Bunga Matahari. Tapi kita ambil lurus ke arah Jalan Raya Puncak 2. Tuh, nih kanan itu Taman Bunga Matahari, kita lurus aja terus ikutin jalan aja. Nih, seperti yang dilihat Google Map kan. Kita pokoknya tinggal ngikutin jalan. Jangan takut buat nyasar guys. Yang penting gas terus dan tetap fokus dalam berkendara. Oke, ini sudah masuk ke Jalan Raya Puncak 2 ya. Pemandangan sudah mulai kelihatan di sebelah kanan kita. Walaupun jalurnya kecil, sempit, tapi untuk saat ini jalannya sudah cukup bagus. Nggak rusak seperti dulu. Mungkin kalian yang 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu lewat sini pasti itu jalannya rusak banget, makadam. Tapi sekarang sudah rata guys, sudah halus, sudah enak buat nikung-nikung. Tapi mungkin di beberapa titik, di beberapa spot itu adalah jalanan yang rusak ya, mungkin hanya 100 meter ataupun 200 meter. Ini dia pemandangannya. Wih, cakep juga ya. Untuk cuaca nih agak sedikit mendung, jadinya nggak terlalu panas, enak juga. Di jalur Puncak 2 ini nanti kita bakal ngelewatin titik-titik curug. Ya pokoknya banyak lah nanti tuh curug yang bakal kita lewatin. Tapi kita hanya melintas saja, nggak mampir ya guys. Wis, cakep nih jalannya. Mantap, ambil kanan. Sebenarnya gue penasaran tuh kalau ke kiri itu kemana sih, tapi gue nggak berani, jadi gue ngikutin Google Map aja lah. Wih, awannya cakep ya, separuh biru, separuh lagi putih. Untuk perjalanan kali ini mungkin memakan waktu sekitar 4 jam ya, tapi kalau gua bawanya pelan kayak gini ya 5 jam lah, 5 atau 6 jam. Kita santai aja menikmati perjalanan, gak usah terlalu ngebut-ngebut. Buat apa sih? Oke teman-teman, kali ini kita sudah masuk di area Curug Cibeet Puncak 2. Untuk jalan sepertinya sudah mulai agak sedikit rusak. Ini di map juga kelihatan merah.
Jadi kalau merah ini kan kendaraan yang melintas itu sedikit pelan ya, jadinya ya kurang lebih 400 meter nih, agak sedikit rusak jalannya di sini. Kalau untuk jalan malam kayaknya jalur ini sih nggak terlalu itu ya, nggak terlalu ngeri lah, karena tadi kita juga di jalan itu kan banyak banget rumah-rumah, jadi nggak terlalu serem-serem banget ya, kecuali kalau kalian berangkatnya itu jam 11 ke atas mungkin agak sedikit ngeri ya. Kalau jam 7 sampai jam 9 mungkin masih oke lah untuk dilewati. Jadi jalur ini tuh bisa alternatif buat kalian yang pengen menghindari jalur puncak utama. Ini jalannya masih agak sedikit rusak, tadi masih perbaikan juga tuh, mungkin dicicil ya perbaikannya. Ini kebiasaan kalau ada jalan-jalan rusak ini pasti banyak paugah di pinggir jalan tuh, kayak nggak ada kerjaan lain ya Pak. Tadi ada satu, ini ada lagi di sini. Nah, ini udah mulai bagus lagi jalannya. Udah hanya segitu aja jalan yang rusak. Selebihnya ini kayaknya sudah mulai bagus lagi. Untuk cuaca agak sedikit panas karena matahari juga udah mulai sampai di atas kepala kita. Ini jam kurang lebih jam setengah 11 siang. Tapi nggak begitu terik. Nah, ini turunannya nih curam banget nih guys. Kalau dari arah sana naik nanjak curam, kalau dari atas ke bawah sangat curam turunnya. Untuk pemandangan juga masih cukup bagus. Kita masih bisa ngelihat view-view. Kita berkendara di antara pohon-pohon pinus. Di areal sini tuh juga cukup banyak lah untuk camping ground. Nah, ini kita sudah masuk di Curug Arca. Ini Curug Arca ini juga terdapat campground di dalamnya. Pokoknya banyak dah di sini tuh area-area campground. Tapi yang kurang baiknya itu menurut gua masih banyak pungli di sini tuh. Pungli entah itu di dalam ataupun di area luarnya, jadi nggak clear setiap kita bayar itu, terkecuali untuk lokasi-lokasi yang sudah benar-benar dimilikin oleh pribadi dan benar-benar dirawat. Ini warung-warung juga banyak, tempat-tempat makan, ini kalau nggak salah tempat latihan Brimob ya, apa namanya, tempat latihan Brimob pokoknya yang gue tahu arealnya ini. Tadi kita udah ngelewatin berapa curug tuh? 2 ya, Curug Cibeet sama Curug Arca. Nah, ini kita sudah masuk ke pasar sayur Puncak 2. Ini di kanan kiri kita banyak tukang jual sayur, buah-buahan khas area sini guys. Kalau untuk harganya gua belum tahu, jadi mungkin buat kalian yang pernah beli di pasar sayur itu bisa di-share untuk harganya oke atau enggak. Ini anak-anak depan nih kayaknya habis camping juga nih, bawa carrier, naik motor. Itu sebelah kiri juga ada glamping tuh, glamping baru dibangun nih, mantep banget tuh, glamping dengan view pegunungan. Untuk harga di area sini buat glamping itu gua kurang tahu. Mungkin berkisar 500 sampai 1 juta ya per malamnya. Ya, namanya juga glamour camping, jadi agak sedikit tinggi lah untuk range harganya.
Nah, ini kayaknya kita sudah hampir masuk ke area Curug Cipamingkis. Untuk area Cipamingkis ini lumayan lengkap nih guys. Jadi ada curug, ada camping ground, ada glampingnya juga, dan lumayan cukup luas. Kalau yang gua dengar sih sangat-sangat luas itu, dan lumayan terkenal juga. Untuk harga, lagi-lagi gue belum pernah ke sana, hanya sering lewatin aja. Iya nih ya, kayaknya di sebelah kiri nih perbukitan pinus nih. Tuh kan kita juga lagi berkendara di antara pohon-pohon pinus yang rindang. Pokoknya asoy banget dah kalau lewat jalur puncak 2 ini tuh. Sangat-sangat beda sama puncak utama. Nah ini di sebelah kanan di Villa Kayangan. Tadi ada tulisannya tuh, selamat datang di area camping ground Villa Kayangan. Itu kayaknya bisa buat camper van tuh di sebelah kanan. Jadi kendaraan kita bisa parkir di sebelah lokasi tenda kita. Ini kita sudah mulai jalan turun sih, jadi udah di atas banget. Udah hampir masuk ke Ciherang juga nih kayaknya. Untuk aspal masih bagus ya, halus banget, enak banget nih jalurnya. Nah ini bener, sebelah kiri kita Curug Ciherang Puncak 2. Itu juga lumayan terkenal curugnya. Nah itu sebelah kanan kita kelihatan tuh Puncak Gunung Batu Jonggol, kayak jempol gitu tuh guys kelihatannya tuh. Nah nanti kita bakal next trip pasti kita akan ke sana buat mendaki Gunung Batu. Itu kan nanjaknya juga nggak cukup lama, hanya sebentar aja, mungkin 1 jam 2 jam kita udah sampai puncak. Nah tadi kita sudah lewat Ciherang, dan sekarang juga sudah masuk jalan Ciherang nih namanya. Jadi udah mulai masuk ke arah Jonggol. Nah ini lumayan curam juga nih turunannya nih. Wah itu ada Vespa didorong-dorong. Nah itu ada lagi tuh. Wih, ayo mantap, kuat lah. Ini cukup ngebantu juga nih bapak-bapak yang di sini. Nah ini kalau yang pungli kayak gini sih gue gak terlalu risih ya. Jadi mereka ada ngebantu juga. Emang sih dia mintain duit, tapi kan itu seikhlasnya kita dan sepengasihnya kita. Kalau kita merasa terbantu ya bolehlah kita kasih sedikit. Tapi kalau hanya berdiri, kadang ngasih polisi tidur dari kayu atau dari ban biar kita pelan gitu, dan merekanya itu berdiri aja, itu maksudnya apa gitu kan. Kalau yang tadi ini kan ngebantu para pengendara biar gak turun lagi ke bawah saat nanjak itu guys. Nah ini jalannya sudah mulai turun. Mantap banget nih. Tuh guys rasanya udah kayak naik roller coaster. Kayaknya sih udah nggak ada kayak apa-apa lagi jalur ini guys. Kita tinggal ngikutin jalan aja. Nanti kita bakal sampai ke pusat kota Jonggol, Cilengsi Jonggol. Itu nanti lewat alun-alun, lalu tinggal ikutin jalan menuju arah Cilengsi, lalu pertigaan Bantar Gebang, nanti kita belok kanan, lurus terus sampai ke kota Bekasi, baru kita ambil jalan ke arah Jakarta Barat. Oke, sekian dulu video dari saya. Karena berhubung baterainya juga mau habis, jadi kita stop dulu di sini. Buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton video saya, yang udah ngeklik video saya. Jangan lupa like dan kasih komentar agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam membuat video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.